إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sidang Jumat Jemaah Masjid Taqwa yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Marilah kita juga senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah kita bisa meraih ridha Allah, dan dengannya pula kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia. Orang yang bertakwa, orang yang beriman dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluknya yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasanya belum lama kita bertemu dengan tahun 1445 Hijriah. Namun tahun 1445 ternyata sudah hampir usai. Kita sekarang berada di penghujung waktu Dzulhijjah. Berlalu juga semua kesempatan ibadah pada tahun 1445 Hijriah. Yang paling terdekat adalah ibadah di musim haji. Kemudian sebelumnya ada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya selama 1 tahun ke belakang. Dalam 2 atau 3 hari ke depan insya Allah kita akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Sungguh waktu ternyata sangat cepat sekali berlalu. Dan itu tidaklah mengherankan. Karena cepatnya waktu adalah salah satu karakteristik kehidupan di akhir zaman. Singkatnya waktu yang kita rasakan merupakan salah satu tanda-tanda kecil dekatnya hari kiamat. Sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan, "La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman saling berdekatan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari. Wa takunus sa'atu kahtiraqis sa'afah. Dan 1 jam bagaikan terbakarnya pelepah pohon kurma dalam hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alangkah bahagianya bagi siapa saja yang telah memperbanyak ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, berusaha mengangkat derajat pahalanya, menghidupkan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang telah Allah jatahkan dari usianya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya
serta bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang telah Allah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuqallibullahu al-laila wan-nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Allah menggantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam, dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya di antara kemuliaan seseorang saat ia sudah di penghujung sebuah garis waktu adalah meluangkan waktunya seorang diri untuk introspeksi, untuk mengkoreksi dirinya atas amalan apa yang telah diperbuat dan amalan apa yang telah terlewat. Demikian juga dengan waktu yang telah Allah berikan selama ini. Sudahkah ia benar-benar manfaatkan atau malah ia sia-siakan? Nabi SAW pernah mengingatkan, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat yang hasan. Al-Imam Tirmidzi ketika sampai pada hadis ini menjelaskan, maksud sabda Nabi, orang yang mempersiapkan diri adalah orang yang selalu muhasabah, mengkoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum dihisab pada hari akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah esensi dari muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Muhasabah adalah melihat pada amalan yang telah dilakukan dan mengkoreksi kesalahan yang dilakukan dengan menggantinya dengan amalan saleh. Kita yakin kita semua penuh kekurangan, entah masih terus-menerus dalam kemaksiatan, kurangnya kita dalam ketaatan, atau waliyadzubillah sampai menunda, bahkan meninggalkan kewajiban, atau bahkan sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalil untuk muhasabah sudah termaktub dalam firman Allah surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, telah dipersiapkannya untuk hari esok nanti di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, lalu Allah menjadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jika kita tergelincir dalam kesalahan, maka kita koreksi dan segera bertaubat, lalu berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan kita kembali kepada kemaksiatan. Jika kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib, maka berusaha keras untuk memenuhinya dengan sempurna dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam urusan ibadah, baik itu untuk urusan duniawinya atau urusan akhiratnya. Dalil lain yang menunjukkan pentingnya muhasabah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dalam tafsirnya, tafsir Fathul Qadir, Imam Syaukani menjelaskan ayat ini, mereka adalah orang yang menyesali dirinya sendiri saat melakukan kemaksiatan. Lima amil tahu, wahai diri, kenapa engkau melakukan hal tersebut? Dan orang-orang yang menyesali diri sendiri saat melakukan kebaikan. Lima lam tastakthir minhu, wahai diri, kenapa engkau tidak semakin banyak melakukan hal tersebut? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, karena itu akan memudahkan hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum kalian ditimbang kelak,
Kemudian beliau membawakan ayat, ingatlah keadaan genting pada hari kiamat seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah mengatakan, mukmin itu yang rajin menghisap dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang terus mengkoreksi dirinya sebelum datang malaikat maut menjemputnya. Intaha kalamu. Maka siapapun kita hendaklah bermuhasabah, baik itu sebelum kita beramal maupun setelah kita beramal. Jangan sampai amalan kita menjadi seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghashiyah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bekerja keras lagi kepayahan malah memasuki api neraka yang sangat panas. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini, mereka menyangka telah beramal banyak dan merasakan kepayahan, tetapi pada hari kiamat ia malah memasuki neraka yang amat panas. Mungkin amalannya tidak disertai dengan keikhlasan, atau mungkin terkotori oleh penyakit-penyakit hati yang lain seperti riya, sum'ah, ujub, atau mungkin amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, atau mungkin ada hak-hak orang lain yang masih dizalimi, ataupun hal-hal lain yang dapat menggugurkan pahala ibadah tersebut. Muhasabah membuat kita mawas diri, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak terlena dengan amalan yang telah dilakukan. Dalam urusan ibadah, pahala, kebaikan, selalu anggap itu kecil, sehingga kita akan termotivasi untuk senantiasa melakukan ketaatan. Sebaliknya dalam urusan dosa, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran, sekecil apapun itu, selalu anggap itu hal yang besar, agar timbul rasa takut, sehingga hadir perasaan raja dan khauf, perasaan harap dan takut, dan keduanya bisa saling berjalan beriringan. Lihatlah bagaimana para alim ulama, para orang-orang soleh terdahulu mengkoreksi dirinya sendiri. Seperti perkataan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Tidak ada yang lebih susah aku obati dibandingkan niatku. Maka siapa kita dibandingkan Imam Sufyan ats-Tsauri? Muhammad bin Wasi' rahimahullah pernah mengatakan, "Lau kana lidz-dzunubi rih, ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Sekiranya dosa itu memiliki aroma, memiliki bau, niscaya tidak akan ada yang sanggup duduk bersebelahan diriku. Ini adalah contoh kecil dari para ulama yang melihat ke dalam dirinya sendiri untuk mengkoreksi atas segala tindak tanduk yang mereka kerjakan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua agar selalu senantiasa bermuhasabah dan introspeksi diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah sedikit banyak kita memahami urgensi dari muhasabah, penting juga kiranya khatib mengingatkan diri sendiri dan hadirin sekalian tentang hal-hal apa saja yang harus kita introspeksi dalam keseharian. Yang pertama, kita koreksi dulu niat kita. Bagaimana niat kita dalam beramal? Apakah sudah lillah atau li ghairillah? Karena niat itu bisa berubah. Makanya disebut hati itu qalb, sering terbolak-balik. Lihat bagaimana Nabi SAW selalu mendawamkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di dalam agamamu. Yang kedua,
Silahkan bisa mengkoreksi diri dalam hal-hal yang wajib, apakah sudah benar ditunaikan. Dan yang ketiga, mengkoreksi diri dalam hal-hal yang haram, apakah sudah sempurna untuk ditinggalkan. Keempat, mengkoreksi diri dalam hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang sia-sia. Yang kelima, mengkoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang dilakukan oleh kaki, tangan, penglihatan, pendengaran, lisan kita. Muhasabah atau koreksi diri tidak hanya dilakukan di akhir amalan, tapi juga dilakukan sebelum kita melakukan amalan. Sebelum ingin melakukan amalan tertentu, kita lihat dan koreksi dulu amalan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah sudah sesuai dan dikerjakan dengan niat lillahi ta'ala? Bagaimana caranya agar amalan tersebut lebih maksimal lagi kita kerjakan? Begitupun dengan dosa dan kemaksiatan. Introspeksi dilakukan sebelum kita jatuh pada sebuah kemaksiatan. Adakah rasa takut di sana sehingga bisa menjadi tali kekang kita untuk berhenti? Dan ketika melakukan sebuah dosa, apakah ada penyesalan, taubat, istighfar di sana? Semoga Allah menuliskan kita sebagai salah satu hamba-Nya yang dapat bersyukur, mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, konsisten di dalamnya, tidak pernah menunda-nunda. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang lebih mengutamakan kualitas amal, beramal dan berikhlas dengan mengharap ridha Allah sesuai dengan tuntunan serta petunjuk dari Nabi SAW. Ada sebuah perkataan indah yang semoga bisa menjadi renungan kita bersama untuk menutup akhir tahun 1445 Hijriah ini. Ma nadimtu ala syai'in kanadami ala yaumin naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Sungguh aku tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalanku di hari di mana umurku semakin berkurang, tetapi amalanku tidak jua bertambah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus, rapatkan saf-safnya. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فأجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر
إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi